Halo Tribun, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini, edisi 19 Juli 2024. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patilvina dan pengolah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Terbukti lakukan tindak pidana pencucian uang, mantan Bupati Buruk Selatan Tagop Solisa divonis 2 tahun dan 7 bulan penjara. Mantan Bupati Buruk Selatan Tagop Sudarsono Solisa semakin lama mendekam di penjara. Setelah difonis bersalah dan menjalani pidana dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi, Tagop kali ini dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidana pencucian uang atau TPP. Tagop divonis Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Ambon dengan pidana penjara 2 tahun dan 7 bulan penjara atas kasus tersebut. Vonis tersebut dibacakan di Ketua Mahkamah Tinggi dan kemudian anggota sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon Kamis 2024. Dalam pembacaan putusan dan denda sebesar Rp200.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. 3. Menetapkan barang bukti sependapat dengan jaksa penuntut umum dalam surat tuntutannya. Menetapkan agar menghukum terdakwa untuk membayar Gempar demo kenaikan UKT, Warek 4 Unpati mengatakan kita bukan malaikat. Mahasiswa Universitas Patimura Ambon mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat atau Gempar melakukan aksi demo atas kenaikan UKT tahun 2024. Menanggapi hal itu, Wakil Rektor 4 Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi, Ruslan Tawari mengaku rektorat bukanlah malaikat yang bisa mengetahui dan menyelesaikan setiap persoalan. Menurutnya, setiap aspirasi yang disampaikan merupakan kepedulian terhadap perkembangan pendidikan di Unpati. Dia menambahkan aksi yang tertib dan tidak anarkis merupakan contoh demokrasi yang baik di lingkungan kampus. Tawari juga mengapresiasi aksi mahasiswa yang dilakukan berdasarkan data-data dan hasil kajian. Terkait dengan tuntutan yang disampaikan, dirinya memastikan akan amanah sampai di tangan pimpinan. Hal itu kemudian akan dibahas dan menjadi bahan evaluasi. Diberitakan sebelumnya, puluhan mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat atau Gempar menggelar aksi demo di Universitas Patimura Ambon Kamis 18 Juli 2024.
Aksi itu menyoal kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT dan iuran pengembangan institusi atau IP Unpati untuk mahasiswa baru tahun ajaran 2024 yang dinilai tidak wajar. Pantauan tribunbon.com, masa mengawali aksi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur dengan long march mengelilingi kampus berjuluk Hotomese itu. Dalam aksinya mereka membawa sejumlah poster bertuliskan jual ginjal dulu kali ya biar bisa bayar UKT semester ini. Generasi emas jadi cemas, rektor kian eksis, mahasiswa makin krisis. UKT membunuh cita-cita, UKT tak waras dan UKT mencekik orang tua menjerit. Setelah itu di sebuah kain besar dibentangkan bertuliskan matinya hati nurani kampus. Ketua Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat, Kadri, mengaku bahwa aksi ini sebagai bentuk kekecewaan atas penetapan UKT dan IP yang tidak sesuai dengan penghasilan bulanan orang tua. Mulai dari listriknya, mulai dari di foto rumah depannya, foto rumah belakang, tengahnya. Itu dicek saja mana sebenarnya dia yang dapat kota. Kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Kementerian. Bukan kata mau begitu, kamu tutup bilang balik, kasih balik dong uang. Saya Kementerian sudah boleh begitu. Karena anak itu pasti ke depan dia kuliah lanjut. So, pasti. Di tahun 2024 setelah terbitnya Permendikbud nomor 2 tahun 2024. Rumahnya diserang OTK bertopeng, istri Ketua DPRD Maluku Tenggara minta polisi usut tuntas. Istri Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, Masat Al-Mohdar, minta aparat kepolisian mengusut tuntas aksi penyerangan rumahnya pada Sabtu 13 Juli 2024 malam. Dijelaskan kejadian tersebut sangat berdampak langsung terhadap kejiwaan ketiga anaknya, terlebih anak paling bungsu yang baru berusia 3 tahun. Mereka trauma bahkan kini takut masuk ke rumah. Alhasil ketiganya untuk sementara waktu diungsikan ke rumah keluarga. Dia berharap kasus tersebut segera dituntaskan dan para pelaku dihukum setimpal. Diberitakan sebelumnya rumah dinas Ketua DPRD Maluku Tenggara Miduhuri Kudubun dirusak oleh segerombolan orang yang tidak dikenal menggunakan topeng pada Sabtu 13 Juli malam sekitar pukul 23:10 waktu Indonesia Timur. Imbasnya kaca jendela rumah sebelah kiri hancur berantakan akibat lemparan batu dan botol minuman keras. Sementara itu Kapolres Maluku Tenggara AKBP Frans Duma saat dihubungi melalui pesan singkat WhatsApp tidak menanggapi. Dengan anak tidur di dalam di kamar sebelah, untung juga alhamdulillah dong sering lempar jendela samping di depan rumah, itu cuma lempar bagian samping. Nah, karena dong lempar terlalu besar sampai batu masuk, makanya kita dapat dengar anak-anak ada main itu kita baru mau taruh kepala. Nah, kita pak anak 2 cewek masih main boneka kan. Nah, kita bilang tidur sudah, tapi dong baru mau tidur sudah dan biar saya dulu. Nah, kita taruh kepala, kita kaget, bunyi batu masuk memang. Nah, kita dengar batu ini bunyi kayak dekat. Nah, kita bangun melihat. Kita keluar sampai sih kita ngintip dari sini. Kita lihat batu sudah lempar di situ, kaca-kaca sudah tampias. Ya Allah, dong lempar ke rumah langsung sudah beta 1, 2, 3 beta masuk ke kamar batari anak 2. Nakia, Nona lari, ayo kita lari, orang bakal lari. Kita batari kakak perempuan di sebelah kamar, kakak ambil barak, beta yang kecil bongsu kan baru 2 tahun lebih. Kita batari ambil adik sudah lari. Dia pak anak juga ada perempuan anak kecil tadi SMP kelas 1, jadi dong 3 di kamar sebelah, dong 3 di kamar sebelah. Siap. Nah, kita pas lari keluar bawa tarik 2 orang yang kita pukul di kamar, cewek lari ke situ. Kita satpam yang ada. Satpam ada hari ini kasihan yang satu dia ada dia kecil sakit di fire, dia bawa sampai rumah lah. Dia bawa sampai di belakang. Pas sampai ke belakang sudah dong telepon dia. Tapi dong sebelum telepon masih di luar, beta bat lihat satu gerombolan besar di luar pas dong lempar tong. Jadi dong tuh Kita beralih ke berita selanjutnya. Harga embal mentah di Maluku Tenggara stabil di harga Rp70.000. Harga pangan lokal embal di Pasar Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara terpantau stabil.
Per enbal mentah utuh dibanderol seharga Rp70.000. Sementara untuk enbal mentah ukuran kecil yang lebih hemat per potong dihargai Rp20.000. Tante Mercy, salah satu pedagang enbal di Pasar Langgur, mengaku kurang lebih sudah 2 bulan harga enbal terpantau stabil. Menurutnya harga enbal akan melonjak pada akhir tahun di mana permintaan dari pemudik banyak, sedangkan hasil panen tidak memadai. Dirinya menambahkan salah satu pemicu kenaikan harga jika musim panas yang berkepanjangan. Sementara untuk enbal bunga per 3 keping dijual Rp10.000, untuk bubuk kering Rp15.000 per bungkus. Asmat Souvenir, barang antik se-Indonesia ada di Ambon. Tahun ini tepat 28 tahun berdirinya toko barang antik ini di kota Ambon. Berlokasi di Jalan Samratulangi, sejajar pusat perbelanjaan Ambon Plaza, toko ini penampakannya tak berubah banyak, meski bangunan di sekitarnya berulang kali direnovasi. Isi toko juga masih terawat dengan baik, mulai dari patung, senjata tradisional, karya seni, bahkan buku-buku tua juga masih awet di dalam etalase. Ani, si pemilik toko, setia merawat koleksi peninggalan sang suami, Marwijar Bahri, hingga ada pembeli datang menawar. Ditemui tribambon.com, Ani mengakui tak banyak tahu cerita dari setiap koleksi yang ada. Namun dia masih mengingat jelas cerita awal mula dia dan suami bersepakat untuk mendirikan toko yang masih bertahan hingga kini. Sekilas cerita, berawal dari hobi mendiang suami mengumpulkan benda antik. Hobinya itu jauh sebelum keduanya menikah pada tahun 1981 silam. Layaknya dekorasi, koleksinya dipajang di seantero dinding rumah, hingga nyaris tak ada ruang kosong, menyusul terus berdatangan barang antik lainnya. Alhasil rumah mereka pun dipenuhi barang antik. Dan dari diskusi panjang berulang kali, keduanya memutuskan untuk membuka toko khusus barang antik. Tahun 1997, toko itu berdiri di Jalan Said Perintah, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Kemudian di tahun 2001, pindah ke lokasi saat ini, yaitu di Jalan Samratulangi. Hingga kini, toko tersebut masih bertahan dan dapat dikunjungi mulai dari pukul 6 pagi hingga pukul 10 malam. Ani mengungkapkan bahwa barang-barang yang mereka dapatkan berasal dari masyarakat lokal hingga nasional, kemudian dijual di toko mereka. Awal mula bukanya tahun 1996. Suami saya kan seorang pelaut, jadi hobinya dia buka karena kerusuhan. Kita pindah dulu bukanya di Jalan Said Perintah. Setelah kerusuhan itu bukanya di sini. Jual pedang, perahu-perahu, akar-akar bahar, keris-keris, buku-buku juga ada akar bahar. Yang paling tua itu kepala perahu. Iya, perahu-perahu. Ini barangnya gimana? Ini dicari kah atau ada orang bawa begitu? Orang bawa. Bawa dari mana? Ya dari sini, pokoknya orang bawa lah dari mana-mana gitu. Di toko milik Ani terdapat berbagai macam barang antik berbagai jenis, di antaranya senjata tajam, karya seni ukir patung dari kayu dan juga batu, ada aneka topeng dan juga tas kuno. Juga ada benda-benda yang sulit ditemukan, seperti tulang punggung ikan paus hingga tongkat ukiran Bung Karno.
Setiap benda memiliki nilai dan tentu harga. Untuk harga samurai asli Cina, Ani mematok dengan harga 1,5 juta rupiah hingga 2,5 juta rupiah, tentu tergantung ukurannya. Sementara untuk harga keris Jawa, dimulai dari harga Rp150.000 hingga Rp400.000. Sementara untuk harga patung manusia, mulai dari Rp250.000 hingga Rp750.000. Untuk pahatan perahu dari Maluku Barat Daya dipatok Rp3 juta. Sedangkan untuk koleksi-koleksi buku, Ani jual mulai dari harga Rp25.000 hingga Rp150.000. Menurut Ani, tidak banyak peminat benda tua dan antik sehingga ada target penjualan. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini, edisi 19 Juli 2024. Saya Tanita Patesina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.